semuanya dalam program Sumber Rancak Bana. Pemirsa Prana TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah hidup di era modern, era milenial, di mana sudah banyak menemukan perempuan-perempuan hebat yang lahir di tanah air kita ini, tak luput juga di Sumatera Barat ini pastinya. Tentunya sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakninya wanita, telah hadir di samping saya wanita yang sangat hebat dan juga inspiratif, di mana beliau merupakan owner dari catering Mama U dan juga YouTuber di Sumatera Barat ini juga. Baik, kita langsung saja kenalan dengan Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam, Cesa. Sehat ya Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini masih suasana-suasana Lebaran nih Kak, minal aizin wal faizin. Semuanya. Oke, berarti ini jauh-jauh dari rumah, dari catering Kak, dari mana nih Kak? Dari rumah ya, catering aku juga. Oke, berarti saat ini kesibukannya catering ya Kak ya, lebih fokus ke catering? Iya, benar Cesa. Oke, bicara tentang catering Mama U ini sendiri nih Kak, sejak kapan catering ini berdiri nih Kak? Catering ini sebenarnya berdiri udah tahun 2018 ya Cesa ya. Jadi di situ kakak awalnya merintis dapur Mama U ini. Kakak waktu itu ya jujur aja nih ya, abis nikah ya, abis nikah karena kakak nikah dengan seorang wira swasta ya, dimana ya Cesa sama tahu lah misalnya kan kita perlu ya yang namanya perempuan itu juga harus bahu membahu sama suami untuk membantu ekonomi untuk keluarga ya. Jadi kakak waktu itu ingat pesan almarhum mama juga ya, mama bilang gini, kamu itu dapat suami juga wira swasta sama kayak mama gitu kan, jadi harus bisa membantu suami gitu dalam ekonominya. Ya udah di sini kakak kepikiran lah untuk buka catering usaha ini, ngapain ya, mau ngapain di rumah ya gitu kan, sementara anak masih kecil kan Cesa, jadi mikir kira-kira cari uangnya gimana ini gitu kan, yang namanya kita pasti mau maju kan ya. Nah, jadi waktu itu ya udah kakak kepikiran, jadi iseng aja nih kakak buat samba rumahan gitu. Jadi kakak post lah di Instagram kakak kan. Jadi pas kakak post itu ada temen yang nanya, Dila mau dong samba lu katanya gitu kan. Terus enggak, ini nggak dijual kak, gue bilang gitu kan, nggak dijual. Iya buatin lah kakak, katakan kakak bingung nih, pulang kerja udah sore sampai rumah udah capek, masakin dong kata gitu kan. Ya udah akhirnya masakin tuh si kakak kan, kebetulan kakak itu kerja di salah satu pemerintahan gitu kan. Jadi ya udah berawal dari kakak itu, dia beli sambal rumahan kakak kan. Ya udah dia pun ngepost di Instagramnya, jadi ya udah awalnya situ aja ya, di review. Ya udah alhamdulillah lah Cesa sampai sekarang gitu kan. Ternyata membawa berkah ya Kak, dari Instagram itu awalnya. Iya, dari Instagram aja. Kalau boleh tahu itu sambal apa tuh Kak? Kenapa bisa langsung itu orang, wah ini pasti enak nih gitu. Itu sambal apa tuh Kak waktu itu? Awal sambalnya. Ya Allah itu lucu kali loh Tessa, cuma ikan tandeman sama pete. Astaga. Kita kira mungkin sama-sama lauk-lauk yang kayak di MasterChef kali ya, dengan paleting yang luar biasa. Ternyata sama biasa aja Cesa. Jadi ya udah mungkin udah rezeki juga ya. Berawal dari situ ya udah kakak dengan semangat tinggi juga ya. Kakak pakai juga beberapa selegram di Kota Padang untuk minta promoin. Ya udah alhamdulillah sampai sekarang orderan tiap hari Cesa. Sampai saat ini berarti ini lagi penuh-penuhnya nih Kak orderan. Lagi penuh-penuhnya alhamdulillah. Disempatin ke Paranggi untuk menyapa pemirsa ya Kak. Iya benar. Oke, lalu mengapa nih Kak namanya menjadi Mama U? Padahal ini kan Kak Dila nih namanya, dari mana datang Mama U-nya? Itu ya nama anak-anakku Cesa. Iya, jadi anak-anaknya kakak itu namanya Uma dan Uca. Madrible banget ya Kak ya? Iya, jadi udahlah ambil nama Mama U aja. Lalu sejauh ini Kak, mengenai dari catering ini punya resep keluarga kah atau dari resep kakak sendiri nih? Oh itu resep keluarga. Resep nenek aku. Dari nenek itu turun-temurun sampai ke kakak gitu? Turun-temurun, iya. Jadi nenek itu dulu tuh meracik bumbu kuning ya namanya ya. Jadi itu bisa untuk semua masakan dan aku pakai itu sampai sekarang. Itu apa tuh Kak dari Mama U ini sendiri menu andalannya yang jadi bestseller nih dari selebgram, dari warga-warga Sumatera Barat? Kalau bestsellernya sih ada rendang lokan dan tambunsu. Itu kakak sendiri yang racik tuh? Iya benar. Kalau tambunsu itu resep dari nenek dan itu buatnya awal-awal itu Cesa
susah banget buatnya gitu kan. Cuma ya udahlah belajar, ya alhamdulillah sampai sekarang akhirnya bisa. Dulu waktu buat tambunsu itu sering meletus gitu loh, Cesa. Oh iya betul sih, apalagi kan itu kan ngolahnya emang butuh effort banget ya Kak ya. Iya, soalnya isi telur kan. Iya, Kalau betul. udah meletus tuh tambunsu itu ya udah hancur semua deh udah. Tapi Auto kacau ya Kak ya. kacau, rugi juga. Cuma ya udah kakak pengen belajar terus kan. Yang namanya pengusaha itu ya harus banyak belajar, nggak boleh kita stuck di kalau udah apa kita nyerah nggak bisa gitu. Oke. Iya. Lalu berbicara dari catering ini Kak, apa nih cerita menarik? Pasti ada up and down-nya selama dari 2018 nih. Boleh nih Kak ceritain apa nih pengalaman yang paling mengesankan banget dari catering ini? Mengesankan ya? Ya mengesankan dulu nih. Mengesankan ya, saya kakak itu dapat testimoni dari customer semua, alhamdulillah memuaskan mereka gitu. Jadi ada yang sampai bawa, ini awal kakak jualan tuh kan kakak jualan tribol tuh, keripik kentang. Jadi itu buatnya sama tante kakak kan. Nah, jadi awalnya itu keripik kentang itu orang sampai bawa umroh atau misalnya ada yang teman-teman keluar negeri nih, dia bawa tribol itu untuk sampah-sampah serap di situ. Jadi ya udah pokoknya dapat review atau testimoni dari mereka tuh mengesankan banget rasanya gitu kan. Oke, menarik Iya. sekali sampai keluar negeri ya Kak ya? Iya, sampai ke misalnya mereka pergi ke Paris, mereka mau itu untuk stok makan di situ. Kadang kan nggak bisa makan apa nih, mereka nggak bisa makan western kadang nih teman-teman. Ya udah mereka bawa sambal dari kakak kadang yang tahan-tahan kayak rendang, kayak tribol itu keripik kentang itu Cesa. Aduh, kayaknya kita jadi menarik juga nih, apalagi kita juga tetanggaan juga nih. Iya, nanti lah dikirimin ya. Bisa jadi setelah ini nih Cesa dapat gratisan nih dari Kak Dila. Aman Cesa. Alhamdulillah. Oke, lanjut Kak, mengenai dari catering ini menarik juga nih. Tadi kita mendengar nih gimana mengesankan. Pasti juga ada down-nya juga nih Kak dari catering ini. Boleh Kak cerita juga ke pemirsa Perantau TV? Kalau down-nya ya kadang yang namanya kakak masak ya. Setiap apa yang kita pegang tentu berbeda-beda rasa ya. Kadang juga ada customer yang kayak komplain, kok kemarin kayak gini Kak, tapi rasanya tetap enak kok Kak. Nah, gitu. Ada juga yang buat down sih, terus ada juga yang kayak buat kakak kan ini apa selalu eksis nih di Instagram nih gitu kan. Jadi kadang beberapa netizen tuh adalah yang akun-akun fake yang masuk menghina-hina gitu kan. Ya udah, tapi saya nggak down gitu. Oke, Ya, tetap nikmati aja nikmati prosesnya aja gitu. sebentar. Kayak misalnya mungkin pesaing kali ya. Iya, betul. Terus ngejelek-jelekin ya, tapi saya tetap dengan prinsip kakak itu ya udah bodo amat gitu. Yang penting jalan ya udah lurus aja ke depan gitu, nggak usah dipikir. Kita tetap nikmati aja Iya. ya Kak ya. Oke, lalu yang membuat Kakak bertahan hingga detik ini dari catering ini apa nih Kak? Oh, bertahan. Iya. Ya aku ingat wajah anak-anakku aja. Bertahannya. Aduh, sweet banget gitu. Iya, namanya tuh ya emang mereka sih yang menguatkan gitu kan anak-anakku gitu, karena kakak emang cita-cita pengen nyekolahin mereka sampai tinggi gitu. Oke, aduh, jadi terharu ya. Nggak ada tisu nih. Aduh. Ya ampun. Oke, aduh Kak Dila jadi terbawa suasana nih jadinya. Cesa sih. Padahal ini belum segmen buat terbawa suasana ya Kak. Belum. Oke, kita lanjutin aja nih Kak perbincangan kita. Boleh. Lalu Kak, dilihat dari latar belakang Kakak ini kan sarjana hukum, apa gini S2 ya Kak Iya, ya? sarjana hukum S2. Jarang-jarang orang dari sarjana hukum apa gini S2 malah terjun ke catering nih Kak. Kenapa memilih catering Kak? Iya, jadi kan kakak itu pas baru tamat S2, kakak pernah setahun jadi dosen gitu kan. Jadi dosen, tapi ya dosen ini kan memang harus dituntut belajar terus ya buat karya tulis ilmiah gitu. Sementara di rumah itu anak kakak masih bayi kan, masih kecil, dan waktu itu yang nomor 2 itu masih bayi. Terus ketika itu juga mama kakak lagi sakit. Ya, sekarang mama udah meninggal. Mama lagi sakit, jadi rasanya tuh buyar aja pikiran gitu Cesa. Aduh, mau ngapain nih gitu. Sementara ngestak ya Kak ya? Ya ngestak gitu. Sementara dosennya juga dituntut buat karya tulis ilmiah kan, belajar lagi. Jadi kakak kok rasanya nggak gue banget ya, kok disuruh gini gitu kan. Rasanya nggak gue banget, disuruh belajar lagi gitu. Tapi niat kakak sih ada ngelanjutin ya. Rencana sih besok mau sekolah pengacara juga. Jadi ya udah deh, demi keberlangsungan hidup lah ya. Kakak nggak malu lah untuk jualan gini gitu aja. Berarti awalnya itu orang sempat memandang, aduh ini S2 hukum, tapi kenapa malah jadi? Bener. Sempat ada dengar bisik-bisik tetangga begitu. Lalu gimana nih Kak cara kakak sendiri untuk pasti kita semua pasti dengar nih bisik-bisik, nggak ada kan yang nggak ya, dicimeh lah ya. Cimeh lah istilahnya. Itu gimana Kak cara kakak buat ngekuatin kakak
Ya, kayak itu tadi. nggak usah didengar gitu Iya, loh. nggak usah didengar. Itu tadi aku ngeliatin anak-anakku aja. Ini kalau misalnya aku denger mah aku nggak maju-maju gitu kan. Jadi ya udah jalan terus aja, nggak usah dengerin kata-kata orang. Yang penting kita wanita, biarin kita kayak gini tapi duit kita banyak loh gitu kan. Biarpun kerjaan nggak berdasi tapi duit banyak loh. Gitu. Orang mah mana tahu, yang tahu Iya, kita senangnya doang ya kak. senangnya aja. Ya walaupun kakak dulu baru-baru merintis tuh ya semua kakak sendiri. Dari Sebanyak mulai ke itu ya, pasar, Kak, ya dari mulai ke pasar, terus lama-kelamaan dibantu sama tante kakak nih yang buat tribol itu. Nah dibantu sama tante itu kan, terus tante itu karena pesanan tribol juga banyak nih sampai ke luar negeri gitu, ya udah rasanya kok nggak mungkin satu tenaga aja. Ya sekarang kakak udah alhamdulillah udah bisa ngerekrut karyawan atau anggota gitu. Oke. Lalu kemarin kita juga kena pandemi COVID-19 nih kak. Iya. Pas pandemi COVID-19 ini banyak nih usaha yang up and down, ada yang bahkan itu sampai berhenti tuh usahanya Iya, ya kak ya. Lalu gimana nih kak dari Mama U ini bisa tetap bertahan, tetap eksis walaupun diterpa pandemi Jadi itu gitu kak? alhamdulillah lah Tessa. Mungkin ya banyak yang ngeluh usahanya jatuh ya. Tapi nggak sama kakak loh Tessa gitu. Karena mungkin kakak di Instagram itu kakak bisa meyakinkan customer kan kalau dapur kakak itu bersih. Terus kakak ke pasar, karyawan kakak yang ke pasar itu kakak shoot tuh, benar-benar kakak shoot pakai sarung tangan, pakai masker, sampai rumah kakak cuci tangannya, semuanya bahan-bahan itu kakak cuciin. Jadi mereka percaya itu kan, capek dia kan. Dulu tuh orang pada takut juga nih ke pasar. Udahlah minta masakin sama Mama U aja deh aku, kata gitu kan. Karena dia ngelihat itu tadi, dan berkat kakak di Instagram eksis tadi itu meyakinkan customer lah sebenarnya kan, bukan nggak sembarang eksis, meyakinkan customer. Ya udah akhirnya mereka percaya makanan mereka tuh kakak yang buat gitu. Oke, tapi ketika itu juga pakai tenaga karyawan juga ya kak? Iya, sampai kakak sampai ke pasar tuh kami post, kami pakai masker, pokoknya insya Allah aman deh kalau pesan makanan ke kami gitu. Berarti itu intinya dari Mama U ini ternyata eksis di sosial media ya pemirsa ya? Pasarnya itu. Iya. Apalagi juga kalau di sosial media kita nggak tahu itu yang ngelihat ini usia berapa ya kak ya? Iya. Oke, lalu melihat perkembangan Mama U sampai sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu dari catering Mama U ini kak? Pagi selebgram Ranah Minang juga banyak nih yang di endorse gitu ya kak ya? Mungkin bisa setelah ini Cesa juga yang di endorse mungkin ya kak? Oke, lalu prospek dari tahun depan atau 2 tahun lagi dari Mama U ini apa kak? Kakak sih pengen prospeknya tuh ya pengen catering ya. Kalau orang kan kenapa nggak buka resto aja ini aja. Cuma kakak lihat pasar kakak kan Cesa, pasar kakak kayaknya catering gitu. Pernah dulu kakak buka kafe sebelum pandemi. Itu ya udah deh, pas pandemi emang nggak ada yang dateng gitu. Malah yang catering yang hidup. Karena orang lebih membutuhkan kayak aneka samba ini untuk samba keluarga. Rumah ya kak ya? Iya, untuk samba keluarga. Jadi ya udah deh kakak, prospek kakak ke depan itu pengennya, ini kan sekarang di dapur sendiri aja nih. Pengennya tuh aku beli tanah, terus dapurnya lebih besar dan otomatis jualannya tuh lebih kenceng gitu. Gitu aja sih pengennya. Lalu sampai saat ini insya Allah tahun depan nih bisa ya kak ya? Insya Allah lah. Melihat pasaran saat ini sudah melonjaknya dari Mama U ini. Ini alhamdulillah. Oke. Lalu persaingan dari kita sebagai bisnis ini pasti juga adanya dunia persaingan ya kak ya? Bagaimana kak persaingan dari Mama U ini melihat persaingan dunia kuliner saat ini nih kak khususnya? Oh kalau kakak sih ngelihatnya teman-teman kakak sendiri juga banyak yang jual makanan, jual sambal. Tapi kakak yakin aja sama rezeki Allah ya teh saya. Jadi customer itu kan kalau kakak manggilnya cus cus kakak itu cus kakak itu yang menggerakkan hatinya untuk membeli tentu Allah ya kan. Jadi ya udah kita sama-sama cari rezeki gitu. Jadi kakak nggak nengok persaingannya, cuma misalnya lihat di toko situ kemasannya lebih bagus, kakak perbaiki lagi gitu. Ya gitu aja sih. Oke, jadi yang menjadi ciri khas nih kak, pasti orang punya setiap usaha itu ada menjadi ciri khas dari tempat usahanya masing-masing. Kalau dari Mama U ini apa kak ciri khasnya yang membuat orang makin ingat, oh ini Mama U nih gitu? Ciri khasnya ya karena kehebohan aku kayaknya. Ya, kehebohan aku, story aku tuh sampai titik-titik. Ternyata ownernya segitu heboh ya pemirsa. Oh iya. Jadi pagi itu aku udah buka lah kan, ya yang mau order boleh ya kakak ibu, daripada yang mager ke pasar. Yang itu emang kehebohan aku sendiri gitu. Jadi menarik orang, iyalah
pesan sama Mama U aja deh gitu. Oke, baik. Kita tahan sejenak pemirsa. Setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Sumber Rancak Buana bersama saya Kak Citra Charis dan Mama U. Iya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sumber Rancak Buana bersama saya Kak Citra Charis dan juga Kak Dila edisi Wanita Inspiratif. Baik, tadi kita sudah berbicara mengenai catering. Ternyata selain catering, Kak Dila ini juga memiliki banyak potensi-potensi lain dalam dirinya, itu YouTuber ya Kak ya? Iya. Oke, selain bisnis Alhamdulillah. catering, ternyata Kak Dila seorang YouTuber juga di ranah Minang yang subscribe-nya juga lumayan banyak ya Iya, Kak ya? Alhamdulillah Tessa. Alhamdulillah. Itu sejak kapan tuh Kak YouTube ini dimulai nih Kak? Kalau YouTube 2019 ya. Setahun setelah dari Mama U Iya, ini berarti? Iya, setahun setelah, karena aku dari kecil juga hobi nyanyi. Emang terus kakak juga hobi nyanyi, papaku juga hobi nyanyi. Boleh Jadi nih memang- kita cek dulu suara Kak Dila, mungkin Allah. boleh ya? Mungkin boleh Kak nyanyi sebaik aja, pemirsa Peran TV pasti penasaran juga nih. nyanyi apa ya? Kusia Bendi aja ya. Oke, coba. Dila cuy si kudo balang. Apa? Lupa gue ini Aduh, grogi. Jadi lupa liriknya ya Kak ya? Iya, tunggu. Nyanyi apa ya? Lagu apa ya? Aduh, maunya apa nih Cesa? Aduh, Jasa juga, kurang ngeh juga ya Kak ya? Udah tinggallah kampung aja. Oke, boleh. Tinggallah kampung ranah balingkang gunung singgalang honde laika manjago. Udah. Waduh, keren banget Kak. Iya, lumayan lah ya Tessa. Itu bukan lumayan Oh, lagi tuh lumayan Kak, lagi ya? beneran Oh ya, alhamdulillah, vibes-nya artis label alhamdulillah. banget nih. Iya. Oke, ternyata di YouTube juga ada cover-coveran juga ya Iya, Kak ya? cover lagu Minang, kakak campur aja sih. Lagu Minang sama lagu Indonesia ada. Dari tahun 2019, kenapa nih Kak Iya. memilih juga terjun ke dunia YouTuber nih Kak? Ya sebenarnya jujur aja pengen pansos juga sih ya. karena emang sekarang dunia sekarang ini digital semua ya, marketing pun sekarang kalau digitalnya nggak bagus ya nggak juga kan. Pengen nyanyi-nyanyi aja, nyalurin hobi gitu. Sebenarnya niatnya nggak pengen cari duit sih dari YouTube-nya gitu kan. Hobi doang ya Kak Hobi ya? doang, dan kita kan misalnya itu Mama U ya, itu pasti orang ngeliriknya juga ke usaha aku kan gitu. Jadi ke situ aja. Oke, tapi kan ini juga Kak juga di catering ini lagi naik-naiknya nih. Iya. Di YouTube juga lagi, ternyata kontennya nggak 1-2 aja tapi banyak nih. Iya, Nggak- alhamdulillah. Gimana Kak cara membagi waktunya nih? Kalau misalnya untuk YouTube saya pakai hari Minggu, karena Sabtu Minggu itu memang orderan juga nggak sebanyak hari biasa Cesa, karena kakak kan kebanyakan tuh ya yang pesan catering sama kakak tuh juga ibu-ibu bekerja. Oke. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh ada juga yang pesan, tapi nggak sebanyak sebanyak. hari-hari biasa. Jadi Sabtu Minggu kakak ambil untuk di YouTube gitu. Oke, ternyata luar biasa juga ya Kak Dila ini, selain catering, YouTube juga gitu. Lalu Kak, sejak kapan dari YouTube ini sendiri memakai kru kah, atau kakak edit sendiri kah, atau inspirasinya dari kru, mana? Kakak. Ada kru. Ada, iya. Berapa orang tuh Kak krunya kalau Ada dari? 2. Oh, ada 2. Tuh dia tuh di sana. Oke, ternyata krunya juga hadir di sini ya ternyata. Oke, jadi kemana-mana itu di vlog. Kakak pergi Iya. kemana-mana itu ada vlog juga. Ada vlog juga, ada cover-cover juga. Oke, lalu apakah tidak mengganggu nih Kak dari YouTube sendiri ke catering ini Kak? Insya Allah nggak ganggu Cesa, malah bertambah. Bertambah, Iya. yang kenalnya jadi bertambah. Yang kenal bertambah. Kadang yang mesen di dapur Mama U itu, Kak misalnya aku di Lampung nih Kak, aku lihat YouTube kakak, mau pesen sambal kakak dong, katanya gitu. Jadi ya mengembangkan sayap juga lah ya untuk dapur Mama U. Jadi nggak pasarannya tuh nggak di Padang aja gitu. Seperti kayak keripik atau rendang kan kakak bisa ngirim Indonesia jauh gitu. Paling jauh kemana nih Kak?
Papua pernah. Papua pernah? Iya, Waduh. ada temanku di situ. Cuma ya kalau ke Papua itu kayak samba-samba yang tahan gitu ya, kayak rendang atau keripik, ke tribol tadi. Tribol tadi. Ternyata goalsnya semoga setelah ini Iya. mendunia nih Mama U ini ya Kak ya. Dilihat dari Mudah-mudahan. followersnya ternyata juga banyak juga dari Mama U Iya. ini, dan subscribe-nya juga banyak nih pemirsa. Oke, lalu Kak untuk role model atau jadi inspirasi Kakak dalam kayak YouTube dan juga di dunia di Instagram Kakak kan juga hits nih. Iya. Kakak punya role model sendiri nggak Kak? Role model maksudnya gimana ya? Inspirasi Oh, Kakak sendiri inspirasi. gitu, atau tokoh misalnya kayak tokoh. artis mungkin gitu. Kalau artis siapa ya? Kakak lebih suka ke ini sih. Kalau kakak tuh lebih suka artis ke yang penyanyi sebenarnya ya. Oke. Tapi juga menginspirasi sih. Kayak Reza Artamevia Kak suka. Oke. Gitu. Karena dia saat dia lagi ada masalah dulu kan, dia tetap berjuang untuk anak-anaknya juga. Apalagi dulu ya pokoknya Mbak Reza kakak suka. Terus siapa lagi ya? Banyak sih sebenarnya kalau Oke, di salah list. satunya itu Salah ya, Kak, satunya itu. Suaranya juga bagus. Dia kan emang suka penyanyi gitu. Oke. Lalu kalau berbicara dari YouTube sendiri nih Kak, kita lihat dari YouTube Kak Dila ini ternyata lumayan heboh ya Kak ya. Pergi ke pasar ngeborong gitu, ada juga yang pergi ke beli handphone Natural ngeborong ya. juga, Sultan Siteba ya Kak. Enggak juga kok, itu pandai-pandai kru kok, aku aja yang buat. Pandai-pandai tim kreatif ya Kak. Iya, tim kreatifnya. Tapi itu nggak malu, gimana cara untuk ngilangin rasa malunya nih Kak? Ya aku memang orangnya dari dulu gimana cuek ya kayak ya. Jadi awalnya tuh kru tuh tadi bilang buat ya judulnya ini kita. Janganlah ntar dicemeh orang, aku bilang gitu kan. Enggak pakai dong untuk naik kakak nih katanya tuh kan si Dani itu kan. Terus ya udah deh dibuat tuh Sultan Steba. Ya kakak udah siap aja ya. Kita siap eksis, siap dihujat. Siap dia apa-apain orang, siap menerima haters gitu. Tapi alhamdulillah haters sedikit sih sekarang. Alhamdulillah sedikit. Tapi nggak tahu juga lah ya. Lalu bagaimana Kak kalau melihat, berarti sekarang sudah mulai nih dikatakan public figure gitu, karena Iya. kemana-mana orang tahu nih, oh ini Kak Dila yang sering cover di YouTube, owner Mama U gitu. Gimana Kak cara nge-handle sendiri dari haters ini Kak? Haters kakak sih kakak abaikan aja kalau haters. Tapi kalau misalnya yang suka sama kakak tuh kakak usahain tuh balas satu-satu komentar orang gitu. Tapi kalau haters mah kakak cuekin aja. Berarti balas satu-satu diusahain gitu. Iya, karena kita jualannya harus ramah ya. Jadi kalau emang ada yang Kak semangat ya Kak, ini ngasih semangat itu. Iya makasih, doain selalu ya, semoga rezeki kalian juga kayak gitu aja. Oke, lalu tips nih Kak, juga pasti pemirsa Perang TV melihat keceriaan dari Kak Dila ini dan juga public speak-nya juga lumayan keren ternyata dari YouTube-nya kita lihat. Gimana Kak tipsnya untuk pemirsa Perang TV yang sedang menonton nih mungkin Kak? Tipsnya ya gimana ya, yang penting kita wanita itu jangan lemah ya, harus bisa lebih kuat. Kalaupun apapun masalah kalian ya udah diketepikan dulu. Yang penting kalian tuh tetap berjuang, tetap semangat. Apalagi kalau yang udah punya anak tuh ya saya, pokoknya jangan nyerah, tetap semangat aja. Itu aja nih dari kakak. Kakak juga dulu kalau ada masalah banyak juga ya saya, tapi ya udah kakak bisa tetap ceria di depan orang gitu, bisa mengenyampingkan, bisa menutupi, tapi jangan lupa juga berdoa sama Allah. Oke. Lalu Kak, kita masih berbincang mengenai YouTube Kak Dila ini sendiri. Sejak kapan dan kapan nih Kak kakak mulai merasa bahwa aduh gue harus butuh bikin YouTube nih gitu? Kapan nih Kak? Sejak kapan ya, 2019 itu. Boleh diceritain nggak Kak kisahnya nih, pasti pemirsa juga penasaran nih kisah buat YouTube ya. Kenapa nih? Kisahnya itu kakak awalnya suka nyanyi-nyanyi di Instagram ini. Terus ada yang bilang buat cover dong Mama U, katanya biar ngibur kami juga katanya. Ya udah itu aja awalnya gitu. Kebetulan kakak juga hobi kan, terus dikenalin teman sama kru ini. Ya udah deh, jadi deh YouTube Dapur Mama U untuk ngibur cus-cus juga gitu. Itu berarti konsisten untuk nge-uploadnya kah? Iya. Atau kakak konsisten? Aku sekali sebulan. Dulu itu waktu baru-baru buat YouTube sering gitu kan. Sering nge-up. Sering nge-up. Kalau sekarang sampai sekarang masih sering sih. 2 kali sebulan atau sekali sebulan gitu. Oke. Berarti sempat capek nggak sih Kak dengan adanya YouTube dan juga nge-catering gitu?
capek sih capek ya kalau dari segi fisik ya Cesa ya, cuma ya itu tadi hidup kan terus berjalan ya Cesa. Kalau kita nyerah ya nggak makan gitu. Gitu aja. Oke. Lalu Kak, ada kisah lain nggak Kak menarik di balik Kakak sampai ke titik saat ini? Mana-mana orang pasti tahu, oh Mama U gitu, followersnya banyak, subscribe-nya banyak gitu. Boleh Kak Kesannya ceritain? ya. Yang Kesan menyedihkan atau apa nih? Boleh yang menyenangkan dulu, kisah yang bikin, waduh, ini gua banget nih gitu. Kalau yang menyenangkannya apa namanya tuh ya, dengan ada YouTube Kakak pernah diundang juga ya acara di hotel waktu itu, acara apa tuh? Putri apa itu ya, Putri Indonesia apa gitu. Acara pageant gitu. Iya, Putri Indonesia Sumber. Kak pernah ngisi acara di situ. Jadi Kakak rasanya tuh, aduh ini skill gue nggak masak aja, nyanyi juga bisa nih gitu. Jadi cuan mah nggak masuk dari satu arah gitu kan. Ya alhamdulillah. Itu yang mengesankan gitu. Sejak buat cover-cover di YouTube ada yang undang nyanyi gitu. Kalau yang down-nya lagi nih Kak? Yang down-nya, kalau yang down-nya apa ya? Nggak ada sih Cesa, cuma ya yang buat down itu ada yang Kakak bilang tadi kan, komentar haters, kadang dibilangnya sok ngartis juga pernah digituin Kakak gitu, masuk komen di Instagram kan sok ngartis. Ya gimana ya, kalau mau jadi artis kan memang sok artis dulu, nggak mungkin kan jadi artis langsung terkenal gitu kan. ya udah semua itu Kakak cuekin aja Cesa gitu. Makanya Kak, alhamdulillah sampai sekarang kuat lah gitu. Jadi makanya untuk semua wanita Indonesia itu, pokoknya apapun masalah kalian hadapi, jangan pernah nyerah ya, apalagi sampai down, karena kita punya Allah dan punya keluarga yang harus kita pertahankan. Itu aja dari Kakak. Deep sekali pemirsa. Iya. Oke, lalu Kak, kita masih berbicara mengenai catering dan juga YouTube nih Kak. Bagaimana cara Kakak mempertahankan eksistensinya, apalagi pada saat ini kita melihat banyaknya pesaing-pesaing bisnis dan juga pesaing YouTube pastinya gitu. Gimana Kak cara Kakak mempertahankannya? Kakak mempertahankan catering ini ya, yang pertama memang dari rasa ya kan. Kalau orang udah kecewa mah udah ini kan ya. Jadi Kakak benar-benar yang bumbu itu Kakak perhatiin kali anggota-anggota tuh, soal kebersihan, soal ini apa takarannya, apanya, juga kemasan itu udah Kakak pertahankan. Dan setiap pagi itu Kakak juga selalu komitmen nih naikin iklan-iklan. Jadi di sosial media tuh Kakak masukin tuh gambar-gambar jualan Kakak gitu. Jadi mereka ingat kan, Dapur Mama U nih ngetik lagi gitu. Oke, baik, kita tahan sejenak nih Kak. Pemirsa jangan kemana-mana karena beragam informasi lainnya akan kita menguak dari Kak Dila ini. Tetap bersama kami di Sumber Rancak Bana. Adipa. Terima kasih pemirsa, masih menyaksikan Sumber Rancak Bana edisi Wanita Inspiratif bersama saya Kaliski Citra Syaris dan juga Mama U. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai seorang tokoh inspiratif di mana beliau juga mengusaha catering dan juga YouTuber pastinya. Lalu Kak Dila, kita lanjutkan nih Kak perbincangan kita mengenai wanita inspiratif pada hari ini. Pastinya juga pemirsa penasaran nih siapa orang-orang di balik kesuksesan Kak Dila hingga titik ini. Kak, boleh Kak diceritain nih Kak, apa nih yang membuat Kakak bisa bertahan hingga saat ini nih Kak? Ya, tadinya juga sebenarnya keluarga ya. Keluarga itu nomor satu kan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nyanyi. Nah, jadi keluarga sebenarnya itu yang ya pesan mama Kakak tadi juga awalnya ya. Jadi Kakak mama tuh selalu bilang kamu pokoknya harus kerja gitu kan. Jadi banyak nih orang sekitar gitu kan, tiba-tiba dia maaf ngomong ya ditinggalin suami, baik cerai ataupun meninggal gitu kan. Jadi pelajaran untuk kita perempuan kan, ini nanti kalau suamiku nggak ada mau makan apa nih kan, gitu kan Cesa ya.
Jadi kakak diajarin mama di situ, pokok kamu harus kerja, perempuan itu harus menghasilkan, apalagi dunia sekarang kayak gini kata mama gitu. Sebenarnya dari situ tadi, dari pesan mama itu, terus mamaku meninggal, ya udah ditambah terpacu gitu kan, ingat pesan mama gitu, karena mama kakak juga wanita yang super juga, Cesa aja kerja dari pagi sampai sore demi keluarga juga kan, jadi terinspirasi dari mama aku sih Cesa, almarhum mama sekarang. Ternyata tokoh inspirasi Kak Dilan itu sendiri juga mama ya Kak ya? Iya. Oke, lalu sekarang ini Kak, ini kan mempunyai aduh ini paling Kak tisu. Kalau udah ngomongin mama udah mewek deh ini. Gak apa, namanya juga manusia ya Kak ya. Iya. Oke, lalu Kak, kan ini juga adanya kakak punya catering, YouTube juga gitu, di Instagram juga aktif gitu. Lalu bagaimana Kak dengan anak-anak kakak sendiri, gimana? Anak-anak ya sampai sekarang mendukung kakak ya. Karena yang besar itu nolongin kakak di dapur, sekedar ngupas bawang udah bisa dia gitu, mendukung sekali dia. Kalau kakak misalnya syuting pun kakak bawa dia. Jadi misalkan syuting ke tempat-tempat bagus tuh mereka juga happy, sekalian healing ya Kak? Sekalian healing mereka. Jadi mereka alhamdulillah mendukung semua, bahkan suami kakak juga mendukung, alhamdulillah. Lalu kapan nih Kak, kalau kakak sendiri cara membagi waktu, kapan bareng keluarga, kapan untuk bisnis gitu? Sebenarnya nggak terlalu kaku sih ya membaginya, cuman misalnya kalau misalnya nih jadwal liburnya anggota kakak nih, udah besok tutup kok, kita kemana kek gitu. Jadi kan jadwal libur tuh dapur mama 2 kali sebulan ya. Iya. Ya udah itu dimanfaatin untuk jalan-jalan sama anak, bawa mereka berenang ke playground yang mereka happy lah. Jadi insya Allah lah Cesa nggak ada komplain dari mereka gitu. Jadi yang paling besar itu udah sekolah? Iya, kelas 3 SD. 3 SD, yang paling kecil? TK. Dan mereka itu cowok cewek Kak? Cewek keduanya. Cewek kedua, dan itu fotokopian Kak Dila nih, siapa tahu ya Kak? Iya, mudah-mudahan ya Kak. Udah kelihatan nih bibit-bibitnya nih Kak? Apanya? Fotokopi dari Kak Dilanya, adik-adiknya. Kalau yang besar udah sih kayaknya, kalau yang kecil belum. Yang besar itu misalnya dia lihat resep di TikTok nih, dia udah mau tuh buat eksperimen makanan gitu. Jadi besok beli tepung ini ya, beli ini. Ya udah saya izinin aja gitu, nggak ada dilarang. Cuma kita ngeliatin di dapur kan, namanya dia baru hidupin kompor. Kelas 3 SD dia udah bisa buat. 3 SD masih kecil itu ya? Iya, udah bisa, telur dadarnya dia udah bisa buat, tapi masih didampingi. Iya, Cesa. Bagaimana Kak cara kakak memotivasi anak-anak Kak supaya bisa juga sukses kayak mamanya nih? Ya kakak bilang yang pesan mamaku tadi aku sampaikan lagi ke anak-anak gitu, pokoknya jadi udah kayak wasiat ya Kak jadinya. Iya, turun-temurun. Jadi sampai pokoknya Uma belajar aja dulu gitu kan, belajar. Nanti kalau misalnya pengen jadi dokter, doain mama punya rezeki, mama sekolahin gitu aja, ngasih inspirasinya ke dia. Cuma kalau misalnya cita-cita yang nggak tercapai nih, harus bisa banting setir nak, bilang gitu. Jangan misalnya kayak mamanya nih kan istilahnya saya sarjana hukum gitu, tapi kerjaan nggak nyambung ke hukum gitu kan. Jangan malu-malu untuk banting setir gitu, karena hidup terus berjalan kan Cesa gitu. Jangan ya, kalau dengerin kata orang mah kita nggak maju-maju. Ya udah gitu aja, ngasih pandangan ke anak-anaknya. Lalu gimana Kak bentuk kalau dari dukungan anak-anak nih ke kakak sendiri, gimana Kak? Dukungan mereka ya kayak mereka tuh senang aja gitu, nggak ada pernah komplain. Jadi mamanya pun merasa dapat dukungan dari anak-anak gitu kan, nggak pernah komplain, mereka happy aja terus gitu. Tapi pernah sih kadang, mama udah lama nih kita nggak berenang gitu. Oh ya udahlah gitu. Itu aja sih mereka dukung. Waduh, luar biasa sekali ya Kak ya. Iya. Ternyata biasanya tuh banyak nih anak-anak yang ketika mamanya sukses, mamanya berhasil di luar sana, tapi anak-anaknya terabaikan. Tapi ternyata Kak Dila bisa membalanskan antara anak, keluarga, bisnis, dan YouTube ya Kak ya. Makanya kakak juga memilih catering rumahan ini Cesa, karena selain kita di rumah tapi dapat cuan loh gitu kan. Anak-anak bisa kita perhatiin, kita nggak ninggalin anak, tapi uang masuk gitu kan. Iya betul. Kadang banyak juga tuh netizen kakak yang bilang, iya enaknya jadi kakak inilah gitu kan, rumput tetangga jauh lebih hijau. Kalau menurut kakak enak sih jadi kamu cek cantik pergi ke kantor gitu kan.
Ya udah gitu aja Make sih. up, dandan gitu ya. Iya, Kak, make kita up, di dandan. rumah. Kita di rumah kayak babu kan, tapi duit banyak. Heeh. Orang nggak ada yang tahu ya, Kak, ya. Iya. Diam-diam ternyata udah liburan ke luar negeri Iya, gitu. ya begitulah kira-kira, tapi belum banyak juga sih. Oke. Kalau kalau Kak sendiri sempat ngerasa insecure nggak Kak dengan keadaan Kakak? Insecure ada, kadang-kadang ada sih, nggak nyambung apa istilahnya udah S2 hukum, kerjaannya begini gitu kan. Kadang kakak suka lihat motivasi di Instagram gitu aja, Cesa, atau di YouTube juga sering lihat-lihat ya motivasi dari influencer gitu kan. Ya udah jadi semangat lagi, makanya kakak mungkin setelah ini kak juga mau lanjut sekolah lagi nih, jadi pengen Ada pengen dua jalan next ini. pengen jadi pengacara sih gitu, cuma masih dalam proses juga. Berarti ini langkah Kakak setelah ini mau lanjut kembali ke jalan Kakak Iya, kembali ke jalan, tapi tidak meninggalkan dunia usaha, enggak. Oke, tetap usaha lanjut tapi Iya. yang tetap dihukum tetap lanjut ya Kak Iya, ya. pengennya begitu. Oke. Tahun berapa nih Kak rencana pengen lanjutin ke sekolah pasca sarjana sekolah Sekolah hukum lagi nih Kak? sekolah lawyernya. Iya, Ini kabarnya belum buka sih, mungkin tahun depan. tahun depan. Iya. Lalu bagaimana Kak plan Kakak kalau misalnya selain ini nih ada plan Iya. lain nggak untuk Kakak sendiri? Plan lain ya, saya mau emang pengen fokus jadi pengacara juga, tapi tidak meninggalkan dunia usaha. Terus pengen buka catering yang dapur yang lebih luas lagi, biar putaran juga kenceng gitu ya. Kalau sekarang kan seadanya aja nih. Nah, mudah-mudahan bisa beli tanah, jadi karyawannya nambah, jadi kan besar jadinya usaha. Amin. Siapa tahu bisa terima catering untuk pesta kan. Iya, itu bisa. Apalagi juga melihat pasarannya juga mulai menaik dari Mama U ini gitu Kak. Iya, alhamdulillah. Tadinya kakak nggak bisa nerima prasmanan, sekarang prasmanan yang kecil-kecil bisa. Sudah bisa. Udah, alhamdulillah lah. Oke, berarti itu berapa tim tuh Kak yang masak di Mama U ini Kak? Kakak cuma 3 orang, kakak, dan ada yang bantu 2 orang. Cuma yang tetap tuh cuma 1 baru. Kalau yang satu lagi ini masih freelance. Jadi kalau misalnya orderan banyak kakak panggil, kakak kasih fee gitu. Oke. Lalu Kak, tantangan terbesar nih dari diri Kakak sendiri Kak, apa nih? Tantangan terbesar ya kakak pengen jadi wanita yang lebih berguna, saya yang mau meringankan beban suami, mau membahagiakan anak gitu kan. Pokoknya mau mengangkat derajat keluarga lah, saya biar nggak ada yang mandang sebelah mata lagi gitu. Karena dulu jujur aja awal-awal usaha ini kakak juga ada beberapa orang yang ngeremehin kakak atau gimana lah gitu kan, sampai dibilang lihat tuh jualan nggak cukup tuh uangnya dari suami maka jualan. Ada yang pernah gituin, padahal pernah digituin. Padahal kan kita jualan juga kadang nggak pengen tiduran di rumah ya, maksudnya tuh pengen bergerak, produktif gitu, bukan masalah cukup nggak cukupnya gitu kan. Kalau rezeki ini kalau dicukupin kan cukup ya, kalau nggak cukup jadi pernah digituin. Jadi kakak emang termotivasi sekali, gue nggak bisa lagi nih, pengen ngebuktiin lah kalau hinaan orang tuh nggak aku bisa loh gitu. Karena haters gonna hate juga ya Kak ya? Iya, karena haters gitu. Oke, lalu bagaimana Kak perasaan Kakak hingga sampai ke detik ini nih? Orang Kakak pergi keluar pasti tahu, ini Mama U nih gitu. Iya. Sampai detik ini, ya itu tadi Tesha, kakak sering bangga dengan diri sendiri. Iya, bangga dengan diri sendiri. Kadang memotivasi cus-cus juga di luar kan. Ya misalnya kak, aku mau juga lah jualan samba kayak kakak, ya jualan lah, makanya kakak pengen jualan, tapi kalau resep tentu tidak ya sih. Iya, karena itu motivasi ya jualan aja dulu gitu kan. Pokoknya konsisten. Kalau jualan tuh emang konsisten itu sih saya. Misalnya kita upload tiap pagi, ya udah upload terus gitu. Tetap upload gitu. Biarpun orang mau bete, mau muak ngeliat sambal gitu, bodo amat gitu. Tetap konsisten ya Tetap Kak konsisten. Pokoknya di-upload terus. Jadi kadang customer ngeliat kita, ini gigih banget nih wanita. Kadang dia gimana ya? Kadang mungkin karena dia ngefans sama kita, jadi dia beli sambal kita kan gitu aja sih. Oke, baik Kak. Terakhir nih Kak, pesan untuk wanita-wanita hebat di luar sana yang sedang menonton siaran ini nih Kak. Ya pesannya ya itu aja dari Mama U. Pokoknya kalian harus tangguh, harus jadi wanita sabar, kuat ya. Apapun masalah itu dihadapi ya. Hidup itu bagaikan arum jeram ya saya. Kita tetap di perahunya, jangan sampai lompat keluar. Pokoknya dijalani aja, dinikmati aja ombak-ombak yang ada gitu kan. Nanti insya Allah ketemu air tenang.
gitu aja. Oke, Yang penting luar biasa semangat sekali. dan selalu tetap berusaha dan berdoa. Nggak bisa berusaha aja tanpa berdoa gitu kan. Kalau kita mengingat Allah, Allah mengingat kita kan gitu. Aduh jadi ustazah pula aku di sini. Oke, terima kasih Iya. banyak Kak Dila. Iya, Cesa. Sukses untuk depannya dan semoga jadi pengacaranya tahun depan Aduh, beneran terwujud ya Kak ya. Amin. Ya. Nanti diundang di sini jadi pengacara lagi ya. Pasti. Oke. Amin. Ya baiklah pemirsa Peran TV, itu dia tadi perbincangan kita bersama Kak Dila seputaran dengan wanita inspiratif. Terima kasih banyak Kak Dila telah datang Iya, ke sama-sama studio Cesa. kita. Ya. Oke, Sukses juga buat Cesa ya. Amin. Ya baik, di akhir kata saya Kaski Citra Syari, semoga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.